Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Hari ini kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal utama kita dalam beraktivitas di alam dunia ini, lebih-lebih sebagai bekal saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika takwa ini senantiasa melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 tentang keberadaan kita manusia pada saat kita berada di alam dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manusia disebut sebagai hamba Allah. Ya. Karena kita sebagai hamba Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu perintah maupun larangan, sikap kita hanya satu.
Sami'na wa atokna. Kami dengar, kami taat. Perintahnya dikerjakan dan larangan-larangannya ditinggalkan sejauh-jauhnya oleh kita. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bentuk penghambaan kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama tidak lain adalah salat. Di dalam surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ketika penghuni neraka Sakor ditanya oleh yang lain, "Masalakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu aku tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Bahkan dalam surat Al-Ma'un, surat ke-107 ayat 4, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam mengerjakan sholatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga banyak menjelaskan tentang betapa pentingnya ibadah sholat ini dalam kehidupan kita. Di antaranya kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, fa in saluhat saluha sairu amali, fa in fasadat fasada sairu amali. Bahwasanya amal yang pertama kali dihisab terhadap hamba-hambaku di akhirat kelak tidak lain adalah sholat. Bahkan dalam hadis yang sangat familiar bagi kita sebagai seorang muslim, baginda Rasulullah SAW mengingatkan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Siapa meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Bahkan dalam hadis yang pendek Rasulullah mengatakan, tarkul iman wal kufru as-sholah, bahwa yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir itu adalah sholatnya. Dengan kata lain, bila ada di antara kita mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai orang yang beriman, tapi tidak sholat, hakikatnya sama dengan orang kafir. Kenapa? Sama-sama tidak mengerjakan sholat. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari yang mulia. Hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari lainnya. Mari kita jadikan sebagai momentum untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah sholat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada 4 cara untuk meningkatkan kualitas mutu daripada ibadah sholat kita. Yang pertama adalah tanamkan perasaan bersalah, tanamkan perasaan berdosa ketika kita meninggalkan sholat wajib. Ini yang pertama. Kalau ada perasaan bersalah, ada perasaan berdosa ketika kita meninggalkan sholat wajib, ini pertanda masih ada secercah iman dalam hati kita. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada perasaan bersalah, ketika tidak ada perasaan berdosa, ketika saat meninggalkan sholat wajib, hati-hati. Pertanda bahwa iman ini sangat lemah dalam diri kita. Jangan heran bila suatu saat iman yang seperti ini akan lenyap dari diri kita. Nauzubillah min zalik. Kemudian tahapan yang kedua untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita adalah berusaha untuk tidak meninggalkan sholat wajib satu waktu pun dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun dalam pelaksanaannya barangkali masih suka terlambat. Ya.
Walaupun demikian, masih lebih bagus ketimbang yang pertama tadi. Kita tidak meninggalkan sholat wajib, walaupun mengerjakannya kadang-kadang masih suka terlambat. Kemudian tahapan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita adalah berusaha untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ayul a'mal ahabbu ilallahi wa rasulih, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Salah satunya beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Begitu ada panggilan sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, segera kita tegakkan dan kita kerjakan sholat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tahapan yang keempat untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah sholat kita adalah berusaha untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Lebih-lebih berjamaah dilaksanakan di masjid. Karena sholat berjamaah, ganjaran dan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan kita mengerjakan sholat secara sendiri. 1:27 kali lipat. Bahkan kalau kita kerjakan di masjid, setiap langkah kita akan menghapuskan dosa dan menambah pahala. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak dan ganjaran pahala yang kita akan dapati. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah bagaimana cara kita meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita, meningkatkan jumlah daripada ibadah sholat kita. Bukan berarti sholat 5 waktu kita tambah waktunya menjadi 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, bukan. Kalau itu yang kita lakukan itu namanya bid'ah, dan bid'ah itu termasuk sesat. Tapi yang dimaksud tidak lain adalah kita tidak merasa cukup hanya melaksanakan sholat wajib saja. Ya, tidak merasa cukup hanya mengerjakan sholat wajib saja. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang memang banyak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Minimal 3 sholat sunnah yang hendaklah kita biasakan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk untuk meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita. Yang pertama adalah sholat yang kita kerjakan di malam hari, yang kita kenal dengan sholat tahajud atau sholat malam. Baginda Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ketika kita senang, gemar, suka, rajin mengerjakan sholat malam, Allah akan menempatkan kita ke tempat yang mulia, maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Siapa yang suka, senang, gemar melaksanakan sholat malam, Allah akan menempatkan dirinya ke tempat yang terpuji. Kemudian yang kedua adalah sholat yang kita kerjakan di pagi hari, yang kita kenal dengan sholat duha. 2 rakaat sholat duha itu merupakan suatu hal yang luar biasa yang perlu kita biasakan. Salah satu penggalan sholat duha adalah Allahumma in kana rizqan fis sama fa'anjilhu, wa in kana fil arfa ahrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sekiranya rezeki saya ada di langit, turunkanlah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya ada di bumi, keluarkanlah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya susah, mudahkanlah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya ada hal-hal yang kau haramkan atau subhat, bersihkanlah. Salah satu penggalan sholat doa yang memang luar biasa. Dan yang ketiga yang perlu kita biasakan adalah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat yang kita kerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Kadang-kadang dikenal dengan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Namun demikian harus kita pahami bahwa tidak semua sholat wajib itu ada sholat sunnah rawatibnya.
Ada yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Ada yang dikerjakan hanya sebelum sholat wajib. Ada juga yang dikerjakan hanya sesudah sholat wajib. Kita pahami kembali. 3 hal inilah yang perlu kita biasakan untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah sholat kita. Di samping tentu sholat-sholat sunnah yang lain yang sifatnya insidental. Ketika kita bimbang dan ragu dalam memilih suatu pilihan, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Ketika terjadi kemarau panjang, di mana bumi menjadi kering korontang, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat gerhana atau sholat khusuf dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah ibadah yang paling utama, yang harus menjadi skala prioritas utama kita dalam pengabdian kita kepada Allah, yang memang salah satu misi dan tugas keberadaan kita di alam dunia ini adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti kita akan menyandang predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.